Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemrograman berbasis event. Kemarin pertemuan sebelumnya, teman-teman masih ingat bahwa saya sudah menjelaskan contoh pembuatan game ya. Game apa? Game kertas gunting batu. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana pembuatan form, kemudian menambahkan label, mengatur posisi label, kemudian menambahkan gambar di dalam suatu form dan mengatur posisinya. Dan kali ini akan kita lanjutkan bagaimana menambahkan suatu button dan memberi fungsi atau aksi pada button tersebut apabila akan diklik itu akan melakukan aksi apa. Baik, saya langsung presentasikan saja. Baik, dan saya mulai. Ya, saya lanjutkan videonya. Ya, ini hasil minggu kemarin ya. Kita sudah membuat hasil seperti ini, sudah menambahkan label untuk scroll, untuk menambahkan gambar. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan button dan mengatur posisinya. Ya, masih ingat di pertemuan sebelum UTS, teman-teman sudah saya ajarkan bagaimana menambahkan button. Konsepnya sama sepertinya, seperti dalam pembuatan label ya. Jadi tinggal kita beri nama untuk satu button. Katakanlah di situ ada dua button. Yang pertama button start. Kita beri nama button start dulu dan panggil fungsi push button dan beri teks yaitu start. Dan yang kedua btn stop, button stop, dan berikan teksnya yaitu stop. Oke, sudah. Lalu kita akan atur fontnya, karena ingat minggu lalu kita sudah mengatur font untuk teks dan buttonnya, tapi baru yang dipanggil yang teks fontnya. Sekarang panggil untuk variabel button font di sini untuk mengatur jenis font dan ukuran di button. Selanjutnya kita atur untuk posisi. Nah, posisinya 180 dan 250. 180 itu apa? Untuk sumbu X, 250 untuk sumbu Y. Begitu juga dengan untuk button stop. Ya, untuk button stop kita berikan fontnya dan atur posisinya. Yang membedakan di sini untuk sumbu X. Sumbu X-nya 270 dan sumbunya sama 250. Kita running, hasilnya seperti ini. Ada button start dan button stop. Oke. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita akan membuat timer. Timer di sini fungsinya untuk mengatur mulai dan berhentinya suatu permainan. Kita tambahkan dulu library untuk timer, yaitu QTimer. Oke ya. Lalu kita panggil
timer sama dengan QTimer, kita kasih parameter self. Kemudian kita set untuk intervalnya, interval timer. Misal kita set pertama 1000, nanti kita coba efeknya apa ketika di setting 1000 ya, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk interval 1000 timernya. Nah, sekarang coba kita konekkan antara button yang sudah kita buat dengan timernya. Nah, dengan cara seperti ini. Timer.timeout connect, kemudian self play game. Play game di sini itu nanti untuk fungsi untuk fungsi yang fungsinya sangat penting di sini untuk mengatur permainannya, ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Sekarang kita atur button start itu ketika diklik itu connect kemana? Connect, ternyata connect di sini ada start. Start di sini akan kita buat suatu fungsi start. Di sini ada aksennya yaitu timer.start, artinya memulai waktu permainan. Untuk pembahasan fungsi play game di video selanjutnya. Sekarang kita akan membuat suatu fungsi lagi yaitu stop. Nanti juga akan dipanggil untuk button stop, artinya dia akan menghentikan suatu permainan. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana isi fungsi dari play game. Ini merupakan fungsi yang paling krusial, paling penting di program aplikasi game gunting kertas batu ini ya. Sementara itu dulu, kita lanjut untuk video yang selanjutnya. Jadi kemarin sudah kita bahas menambahkan label, gambar, jenis font. Nah, sekarang kita akan menambah button sudah tadi ya. Oke, sekarang kita bahas ini fungsi yang paling penting di game kita, yaitu fungsi game function, fungsi gamenya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Di sini ya kita akan menambahkan satu fungsi baru yaitu random. Fungsinya untuk apa? Untuk mengacak suatu bilangan. Karena seperti yang sudah digambarkan di awal kemarin, pemunculan gambar gunting kertas batu kan secara acak. Nah, di sini kita akan mengacaknya dengan cara memanggil fungsi random, nanti diacak. Karena ada 3 gambar, kita acak keluarnya gambar 1, 2, dan 3. Jadi antara 1 sampai 3. Baik untuk
komputer dan untuk player. Misal 1 nanti untuk rock, 2 untuk paper, dan 3 untuk slicer. Baik, coba kita langsung praktekkan saja. Di sini kita akan mengacak setiap fungsi, kan di sini ada 2 permainan, yaitu untuk komputer dan player. Di sini kita akan mengacak bilangan terlebih dahulu untuk komputer. Ini suatu variabelnya dan ini fungsinya. Kita acak antara bilangan 1 sampai 3. Jadi 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan suatu fungsi if. Nah, ini mungkin teman-teman sudah dipelajari di semester 1 ya, di teknik pemrograman. Oke, saya jelaskan. Semisal jika nilai RND komputer yang keluar sama dengan 1, maka yang ditampilkan di gambar komputer yaitu gambar rock.png. Jika yang keluar dari hasil random ini 2, maka yang ditampilkan yaitu paper.png. Dan sisanya kan berapa? 3, karena ada 1, 2, dan 3. Nggak perlu dituliskan sama dengan 3 lagi, cukup else. Sudah cukup kita tampilkan yang slicer. Oke, ini baru pengacakan dan penampilan gambar di komputer. Selanjutnya kita akan mengatur di bagian playernya. Sama fungsinya. Oke, kita beri nama untuk pengacakannya berbeda dengan komputer. Misal RND player. Jika RND player angka yang keluar dari pengacakan 1, maka yang ditampilkan sama kayak tadi. Cuma di sini nih nanti ada kesalahan di video ini. Ini harusnya bukan image komputer, tapi image player. Kalau ini tuh nanti bagian player itu nggak akan jalan, karena ini punyanya si komputer. Kita lihat saja nanti. Dia akan running. Ketika di start, itu yang akan jalan di bagian komputer saja. Ya kan? Di bagian yang player nggak jalan. Nah, di sini diatur intervalnya karena tadi terlalu lama. Ya, di video ini dia sedikit kebingungan apa yang salah, kenapa yang player itu nggak tampil. Ternyata kesalahannya ada di pemanggilan variabel. Kita tunggu saja sampai dia menemukan
Errornya di mana? Selain itu, ternyata dia salah memanggil foldernya, ya. Ya, karena folder untuk penyimpanan gambar ini ada di folder image. Dia baru menemukan satu permasalahan, sudah berhasil, tapi dia belum menemukan kenapa si player ini enggak bermain. Ini permasalahan di sini, variabel yang ini. Image komputer ini salah pemanggilan. Dia coba otak-atik dulu, dia akan menampilkan hasil randomnya. Kita tunggu saja. Jadi dalam programan ini hati-hati dalam pemanggilan variabel ya, sehingga penamaan variabel itu harus mudah diingat dan unik fungsinya. Variabel ini untuk apa, variabel ini untuk apa gitu. Tapi ada kelupaan di sini dalam pemanggilan variabel. Dia masih kebingungan guys. Ternyata masih berfungsi yang komputer skor saja, tapi yang player tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Ya, jadi ini bukan saya langsung yang ngoding ya. Ini orang lain yang ngoding. Tapi saya jelaskan karena biar simple. Nah, di sini dia coba untuk menampilkan hasil randomnya antara si komputer dan si player. Di sini nggak ada masalah. Benar dia running. Ketika di start, coba di bagian sini bawah, dia keluar 1 2 3 1 2 3 2 3. Dia random acak. Tapi yang ini nggak berubah-berubah. Dia nggak menemukan, ada beberapa menit ini dia. Nah, di sini dia baru sadar. Nah, ini harus dengan image player karena di bagian kanan player dan namanya image player bukan image komputer. Nah, di sini baru benar deh. Karena dia tadi yang saya bilang salah pemanggilan variabel. Oke, variabel yang sudah dibuat di atas. Sudah betul. Sekarang dia akan jalankan hasilnya. Dan ketika di start dia akan jalan semuanya. Oke, jalan ya. Oke, dia akan coba mengurangi intervalnya. Tapi dia coba tambahkan dulu. Ketika di 1000 itu akan lambat sekali itu jalannya. Jadi akan ketahuan. Bisa kita kira-kira, nah kan, pergantiannya itu sangat lambat. Tidak. Jadi kurang tepat ketika kita set interval time-nya yaitu 1000. Tombol stop-nya dia belum berfungsi. Dia akan set 80. Dia running. Dia akan lebih cepat. Nah, ini lebih baik dari yang tadi. Jadi ketika kita set yang lebih tinggi, dia akan lambat untuk pergantian gambarnya. Oke, itu fungsi game yang paling krusial. Selanjutnya kita akan membahas yang sesi terakhir, yaitu
untuk button stop dan perhitungan skor. Ya, dalam pembuatan skor, jadi kalau menang, pertama itu akan mendapatkan skor 1. Menang kedua ditambahkan satu lagi jadi 2, 3 dan seterusnya. Kita di sini akan membuat variabel global yang di atas untuk komputer skor dan player skor. Kita inisiasi, pertama nilainya 0. Nanti akan ditambah 1, 1, 1 dan seterusnya. Kita panggil untuk global komputer skor dan player skornya di bagian button stop, dan di sini di bagian fungsi stop yang nanti akan dipanggil di atas di bagian button stop. Nah, di sini diatur dulu eh, untuk yang menang. Nah, semisal hasil di komputer itu hasil randomnya 1 dan di player juga 1, maka hasilnya kan seri. Kita tampilkan message box. Message box itu tampilan yang kemarin sudah kita bahas. Informasinya yaitu draw. 1 itu apa? Ini gambar rock, gambar batu. Jika komputer batu, player batu, maka hasilnya draw. Kita atur di sini siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kemudian kita atur yang menang di sini. Jika player komputer dulu, komputer 1 batu dan playernya 2. 2 itu apa? 2 itu kertas. Maka yang menang siapa? Yang menang player. Kita kasih message box-nya player win atau you win. Ini belum penambahan skor, baru penentuan siapa yang menang. Nah, di sini baru penambahan. Ya. Penambahan skor. Jika komputer win, maka variabel yang play score itu ditambah 1. Dan di diatur skornya di atas. Untuk skor player text-nya kita ganti dengan, kalau yang tadi kan baru your score ya. Nah, kita ganti your score dan ditambahkan dengan skornya. Kemarin ingat ya, kita sudah buat variabel score player text untuk menyimpan teks your score.
Jadi kalau draw di sini tidak ada penambahan skor apapun. Semisal di sini ada lagi komputer sama satu batu dan player itu tiga. Tiga itu apa? Gunting. Maka yang menang komputer. Maka check boxnya yaitu formasinya komputer win. Dan skor yang ditambahkan di bagian komputer. Paham ya logikanya? Di sini menggunakan if else. If and if else. Komputer win. Oke, nice. Tinggal kita tambahkan skor untuk komputer plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1 artinya dia akan menambahkan terus. Kalau dia terus menang, ditambahkannya 1. Kalau teman-teman pengen setiap menang penambahannya 5 atau 10, maka plusnya sama dengan 5. Sama kayak yang di atas. Jadi skor untuk komputer teks kita atur ulang, yaitu komputer skor, dan ditambahkan skornya. Jangan lupa pemanggilan variabelnya jangan salah, komputer score dan player score. Selanjutnya, kemungkinan yang akan terjadi yaitu jika komputer 2, 2 itu apa? Paper. Dan player sama dengan 1, ini dibalik. Berarti yang menang siapa? Yang menang yaitu komputer, karena komputer kertas dan player batu. Komputer win dan ditambahkan skornya 1. Tinggal kopas yang atas, karena di sini udah ada. Peluang yang lain yang akan muncul jika komputer 2 dan player sama dengan 2. Maka hasilnya apa? Draw. Tinggal kopas saja yang sudah ada. Kita lanjut untuk peluang yang selanjutnya. Selanjutnya, jika komputer 2 dan player 3, yang menang siapa? Yang menang kertas sama gunting. Yang menang player. Kopas saja yang menang player tadi. Nah, itu dia. Yo, yang atasnya. Ya, itu di kopas. Karena hasilnya sama. Oke, nice. Lanjut. Jadi banyak peluangnya ya. Karena 3 kali 3. Jika komputer 3, jadi ada 9 peluang yang akan terjadi. 3-1. Gunting sama batu. Berarti yang menang siapa? Yang menang player. Nice, tinggal dikopas. Peluang yang selanjutnya 3-2. 3 itu apa? 3 mewakili gunting. Dan berarti sekarang komputer yang menang. Karena player yaitu kertas 2. Yang menang komputer, tinggal kopas.
mana yang komputer menang. Ya, itu dia. Tinggal dikopas, paste. Oke, ini peluang yang terakhir, yaitu throw 3-3. Throw, tinggal kopas yang throw. Oke, nice. Coba kita running. Di sini ada pengaturan lagi. Jika skornya di komputer 3 dan skor dari player itu 3 juga, maka akan ada keterangan game over. Ini bisa diatur sendiri skornya ya. Jadi nggak harus mengikuti ini 3-3 atau bisa 5-5, 10-10 dan seterusnya. Maka aplikasi akan exit. Oke, kita coba. Kenapa ini belum berhasil? Karena button fungsi stop ini belum dipanggil kayaknya di atas. Belum dipanggil. Oh, ada kesalahan di sini. Ada kesalahan dalam message box-nya. Informasinya harus ya queue message box dot information. Nggak cuma queue message box. Oke, nice. Kita coba lagi. Start. Nah, nice. Draw kenapa? Keterangannya draw. Karena tadi sama-sama batu. Satu-satu nilainya. Maka draw. Belum ada nilainya. Dan coba lagi. Masih draw. Gunting-gunting. Nah, komputer win. Maka di sini ketika saya klik OK, dia akan menambah skornya 1. Di sini 1. Ini baru untuk player. Ya, jadi ini sudah selesai pembuatan aplikasinya. Tinggal bermain. Konsep bermain sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini hasil pembuatan gamenya. Sangat sederhana. Ini tidak ada skill gamenya. Tidak perlu belajar bermain gamenya. Ini hanya keberuntungan. Ya, karena yang saya tekankan di sini bukan konsep gamenya,
tapi pemrograman berbasis event. Oke, saya jelaskan. Apakah ada yang salah? Oh ya, ada yang salah di bagian sini. Ketika 33 maka keterangannya bukan draw tapi game over. Oke, jadi konsep pemrograman berbasis eventnya itu di bagian mana? Di bagian tombol-tombol ininya. Ketika klik start, eventnya apa? Ternyata running dan pergantian dari gambar. Oke, ketika tombol stop di running, diklik, maka apa? Maka permainan diberhentikan, pengacakan diberhentikan. Ada satu lagi, yaitu di bagian hmm, di bagian message box ya. Jadi ada tombol OK. Eventnya apa? Yaitu menampilkan skor komputer dan menampilkan skor player. Jadi itu konsep pemrograman berbasis eventnya. Jadi ada event ketika kita klik. Jadi event yang di sini baru event klik di tombol dan di message box. Nah, tapi ada konsep lain pengenalan di pemrograman gamenya ya. Ini sebagai gambaran saja. Baik, itu mungkin pertemuan kedua untuk pemrograman berbasis event setelah UTS. Nanti kita diskusi hasil video ini di forum seperti biasa di Google Classroom. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata saya. Mungkin kualitas videonya tidak bagus karena ini memang baru seadanya saya usahakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ada alat yang lebih bagus lagi sehingga menghasilkan video yang lebih bagus. Baik, jika ada pertanyaan nanti tinggal sampaikan saja di forum. Oke ya, saya ingatkan kembali lagi, tetap semangat belajar di masa new normal ini. Jaga kesehatan, jangan keluar kalau memang nggak penting. Oke ya, kita sangat merindukan kuliah di kelas, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan dosen, tapi sabar dulu. Insya Allah pandemi ini akan berakhir. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.